Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, sekaligus dilanjutkan taklim pagi ini sekaligus subuh berkah. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah keluarga kita, berkah lingkungan kita, berkah anak-anak kita, berkah jamaah kita semua, semoga dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan kajian pagi ini. Kita lanjut surat An-Nisa ayat 153 dan seterusnya. Surat An-Nisa ayat 153 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbaru min dhalik faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhatuhumus sa'iqatu bizulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Yas'aluka takon ing sira
ya Muhammad, bertanya kepada engkau ya Muhammad. Siapa yang bertanya? Ahlul kitab. Ahli kitab ayil Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Yang disebut ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, tapi yang dimaksud ahlul kitab ini adalah Yahudi. Yas'aluka, bertanya kepada engkau ahlul kitab ay Yahudi, bertanya sekaligus sebagai permintaan. Antunazzila alaihim, hendaknya engkau menurunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan? Menurunkan kitab suci minas sama'i, dari langit. Ai jumlatan, secara spontan, sekaligus semuanya. Kama anzala, sebagaimana telah turun ala Musa, terhadap Nabi Musa. Permintaan tersebut ta'annutan, sebagai apa? Permintaan yang menyulitkan. Fa'inis takbarta dzalika, dan kau merasa berat dzalika, terhadap yang demikian. Nah, ini ayat ini menerangkan tentang apa? Kelancangan bahasa yang terlalu lancang disampaikan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Ayat sebelumnya kan sampaikan, ayat sebelumnya, sebelum ayat berapa itu yang kemarin tuh, innallaha la yuhibbul jahra minal qawli, Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang. Nah, ini orang Yahudi bukan hanya buruk, kelancangan yang di luar batas. Yas'aluka ahlul kitab, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani bertanya kepada engkau, dan sekaligus sebagai pertanyaan itu sebagai permintaan. Apa yang ditanya? Jadi yang diminta, orang Yahudi minta seperti ini, tunazzil alaihim kitabam minas sama'i. Wahai Muhammad, aku beriman kepada engkau, aku mau masuk Islam, aku mau iman terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah yang turunkan kepada engkau, aku mau, tapi dengan catatan tunazzil alaihim minas sama, turunkan kitab dari langit sekarang, jumlatan kama anzal ala Musa. Jadi permintaan orang Yahudi minta diturunkan kitab suci, diberikan kepada mereka sebagaimana kitab yang diberikan kepada Nabi Musa waktu-waktu itu. Itu kira-kira permintaan aneh gak itu, Pak? Permintaan yang aneh, yang di luar apa? Yang di luar nalar manusia. Emang permintaan itu tujuannya apa? Bukan ingin menjadikan dia itu ingin menjadi orang beriman, tapi permintaan itu sekaligus sebagai apa? Permintaan yang sulit. Muhammad, kalau saya minta ini pasti nggak bisa. Untuk itu ini pertanyaan, permintaan ini sebagai syarat. Nah, itu sekaligus apa? Keingkaran yang sangat besar. Keingkaran yang sangat besar yang disampaikan pada orang Yahudi kepada Nabi Muhammad saat itu. Kemudian itu kan pertanyaan Allah, wahai Muhammad, seandainya nanti orang kafir, orang Alkitab menyampaikan perkataan seperti, ya udah kamu gak. Setelah itu Nabi Muhammad sedih. Kenapa ya? Saya memperjuangkan Islam, mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar, menyembah Allah, tapi sambutan mereka seperti ini, permintaan yang apa? Yang aneh. Apa mungkin gitu ya? Turun kitab dari langit langsung apa? Diberikan kepada mereka berupa catatan kertas yang lengkap. Apa mungkin? Kemudian Nabi Muhammad mengeluh dalam hatinya, sahabat itu curhat kepada Allah, ya Allah, engkau maha tahu. Kemudian Allah apa?
memberikan motivasi, ya udah Muhammad, kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Hal itu yang disampaikan orang-orang Yahudi itu sudah Pak, enggak hanya kepada kamu saja, enggak kepada kamu saja, bahkan mereka faqad sa'alu Musa akbar, apa yang mereka minta, yang mereka pertanyakan ketika pada waktu zamannya Nabi Musa lebih besar dari itu, lebih parah dari itu, maksudnya lebih besar daripada yang disampaikan pada kamu, lebih besar, lebih parah, apa lebih mustahil lagi. Apa permintaan mereka pada waktu di zaman Nabi Musa? Faqad sa'alu, dan mereka minta, bertanya sekaligus berminta, ai aba'uhum, itu apa, nenek moyang mereka di masa Nabi Musa. Kalau nenek moyang mereka melakukan seperti itu, kemudian mereka mengikuti, dan sampai saat ini mereka mengikuti jejak mereka, berarti itu menunjukkan mereka sepakat, setuju apa yang menjadi pegangan orang-orang zaman itu. Berarti alias mereka setuju. Kalau setuju berarti ikut andil dalam hal tersebut. Apa permintaan yang lebih besar di zaman Nabi Musa? Min dzalika faqalu arinallaha jahratan. Faqalu, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, arinallaha jahratan. Mereka minta kepada Musa, arinallaha jahratan. Wahai Musa, aku mau beriman kepada engkau, beriman kepada Tuhanmu, pada Rabbmu, tapi dengan catatan arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah itu secara nyata loh. Jadi minta diperlihatkan Allah secara nyata, bukan permintaan yang konyol, permintaan yang sangat-sangat aneh. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu, fa'akhadatkumus sha'iqatu bi dzulmihim, mereka langsung disambar petir, semuanya meninggal mati. Semuanya disambar petir, ada yang mengatakan halilintar, ada yang mengatakan petir, ada yang mengatakan gempa. Pokoknya itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal. Wa id qultum ya Musa, ingatlah ketika mereka mengatakan kepada engkau ya Musa, lan nu'mina laka, sama sekali aku tidak beriman kepada engkau Musa, hatta narallaha jahratan, sehingga aku melihat Allah secara nyata. No, orang-orang Yahudi pengen melihat Allah secara nyata. Ini ceritanya kan di zaman Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa itu hambatannya, pantangannya seperti itu. Untung Nabi Musa termasuk nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Di samping mendapatkan gelar ulul azmi, Nabi Musa adalah orang yang tegas, orang yang berani mengambil resiko. Apapun yang terjadi langsung itu Nabi Musa berani. Ketika itu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Nah, itu di ayat-ayat awal Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu, mengatakan tidak beriman, ingin melihat Allah secara langsung. Ya, padahal ini kisah ceritanya ketika banyak umatnya Nabi Musa melakukan pembangkangan, sudah menentang Nabi Musa, tidak percaya terhadap Allah yang harus disembah. Kemudian ada kaumnya Nabi Musa, termasuk kaum yang intelektual, dipilih oleh Nabi Musa
dipilih oleh Nabi Musa sebanyak 70 orang, dibanyak 70 orang untuk apa? Untuk dianggap sebagai orang yang utama, orang yang istimewa, supaya mereka lebih yakin kekuatannya, kekuat imannya, lebih yakin diajak menemani Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat, menerima kitab, yaitu di gunung, di Bukit Tur, di Bukit Tur. Nah, setelah itu Nabi Musa pesan sama saudaranya, adiknya Nabi Harun, gampangnya bang, kak, adik, kamu tunggu di rumah, urus bocah-bocah, urus anak-anak, urus kegiatan di rumah, jangan sampai pada bandel, gampangnya itu ya, pada bandel. Nah, ketika ada Nabi Musa, orangnya istilahnya apa? Nurut gampangnya, menyembah kepada Allah. Nah, ketika ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahai Allah, sudah dijanjikan Allah, wahai Musa, datanglah ke Bukit Tur Sina. Tapi Nabi Musa mengajak orang 70 orang itu, supaya apa? Orang-orang 70 itu orang-orang pilihan Nabi Musa, supaya mereka nanti meyakinkan kepada umat-umat Nabi Musa setelah apa? Setelah kejadian itu. Nah, setelah kejadian itu Nabi Musa, orang-orang 70 itu mendengar apa? Diberikan apa? Dikehendaki Allah mendengar dialog antara Allah dan Nabi Musa, mendengar kalamullah. Itu berarti mengatakan, itu berarti menunjukkan orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka melihat kekuasaan Allah, melihat ayat-ayat Allah dengan mata kepalanya, mendengar dengan telinganya, merasakan dengan panca inderanya, dengan panca inderanya. Kemudian setelah itu mendengar seperti, siapa itu ya Musa yang engkau ajak bicara? Itu adalah Rabbku. Kemudian orang-orang 70 itu mengatakan pada Nabi Musa untuk meyakinkan, ya, aku tidak akan beriman kepada engkau Musa sehingga hatta narallahu jaratan, sehingga aku bisa melihat langsung terhadap Tuhan. Nah, seketika itu apa? Seketika itu seperti ayat ini, fa'akhadat umus sa'iqatu bidulmihim, mereka langsung disambar petir. Karena apa? Allah itu maha sempurna. Kalau Allah diperlihatkan mereka zatnya di dunia, berarti nanti apa? Allah seperti makhluknya. Karena apa? Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna. Dengan maha kesempurnaan Allah tidak bisa dilihat oleh panca indera berupa mata. Apalagi Allah, kita melihat makhluknya aja apa enggak mampu. Contohnya kita melihat matahari, mampu enggak kira-kira mata kita melihat cahaya matahari secara langsung? Enggak bakalan mampu. Apalagi melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala, langsung disambar petir, mati, meninggal semua. Setelah meninggal semua seperti itu, ya, kemudian Nabi Musa merasa apa? Merasa sayang, kasihan, mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah, taubatlah orang-orang yang aku pilih dan hidupkan kembali dengan izin Allah, dihidupkan kembali. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, Al-Baqarah 56. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, kemudian aku bangkitkan setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Itulah gambarannya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu gambarannya seperti selalu tidak mau beriman kepada para rasul termasuk pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diberikan diberikan motivasi Allah, udah Muhammad jangan khawatir. Itu hanya seperti yang diminta orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, lebih dari itu gambarannya tadi seperti itu. Nah, setelah tadi Al-Kisah, setelah Nabi Musa mengajak teman-temannya, orang Nabi mengajak 70 untuk menemani Nabi Musa ke Bukit Tur untuk menerima wahyu Allah, kalam Allah. Orang-orang yang masih ada di daerah kemudian dititipkan sama Nabi Harun, baru ditinggal Nabi Musa selama 40 hari. Mereka sudah ingkar kepada ajaran Nabi Musa. Mereka sudah tidak lagi menyembah Allah, membuat patung membuat patung berupa anak lembu dari emas, disembah. Sommat takhudul ijla, maka mereka menjadikan al-ijla, anak lembu, ilahan, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat ayil mu'jizat, yaitu tentang mukjizat Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Musa saat itu. Nah, setelah tadi kan gambarnya, setelah mereka meninggal kemudian dibangkitkan lagi, supaya tujuannya apa? Itu loh kekuasaan Allah, mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Sampai kalian meninggal, Nabi Musa mohon pada Allah dihidupkan lagi, supaya kalian menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah ngikut orang-orang di daerahnya, ikut menyembah sesembahan lain selain Allah. Itu gambarannya orang-orang yang senantiasa diberikan kecerdasan otak, diberikan kepintaran oleh Allah, namun tidak diberikan hidayah oleh Allah. Gambarannya seperti orang Yahudi. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling kuat, orang yang paling benar, karena itulah mereka yang mewarisi sifat mewarisi sifat iblis, sifat iblis pada zaman Nabi Adam. Tapi Nabi Musa tidak menyalahkan mereka. Ya mungkin ini hanyalah Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana Nabi Adam, ketika Nabi Adam diciptakan Allah, kemudian digoda oleh iblis, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam dan Hawa tidak menyalahkan iblis, padahal semuanya ini biangnya adalah iblis, gara-gara Nabi Adam keluar dari surga. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah sempurna, Adam diperintah, wahai Adam, berikan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya seperti apa? Salam ketika sholat. Nah, ini makanya ini berkaitan. Salam yang dipakai ketika sholat, yang menjadi rukun sholat, rukun qauli, ini diambil dari salamnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam selesai diciptakan Allah, diperintah Allah, wahai Adam, berikan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullah, bukan enggak sampai wabarakatuh. Jadi untuk salam sholat fardu cukup assalamualaikum warahmatullah, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk sholat fardu cukup assalamualaikum warahmatullah. Kemudian jawab malaikat,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu Allah menegaskan kepada inilah salam yang harus dipakai untuk Nabi Adam dan anak cucunya. Nah, jadi salam yang kita pakai assalamualaikum, kemudian jawabnya ini adalah salam pertama yang diucapkan Nabi Adam kepada para malaikat dan jawab malaikat kepada Nabi Adam. Nah, ketika itu Nabi Adam diteror oleh iblis sehingga teror tersebut kena sasaran. Tentunya itu semuanya biang keroknya ada iblis, tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, menyalahkan dirinya sendiri, sehingga muncul kalimat Rabbana dolamna, ya Allah, Rabbana ya Tuhanku, dolamna angfusana, saya telah menganiaya diri saya sendiri. Bukan iblis yang menganiaya saya, bukan, tapi Nabi Adam yang dia mengatakan yang mendolimi, yang berbuat dolim ini adalah diri saya sendiri. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Nabi Adam mengaku dirinya berbuat zalim, dia berbuat kesalahan dan dosa, dia minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Itu taubatnya Nabi Adam. Tapi taubatnya orang-orang Yahudi zamannya Nabi Musa setelah itu, wahai kaumku semua, kalian sudah melampaui batas. Kalian sudah melampaui batas. Untuk itu bertaubatlah kepada Allah. Taubatnya kaumnya Nabi Musa gimana? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Taubatnya kalian harus membunuh diri kalian sendiri. No, taubatnya suruh membunuh diri mereka sendiri. Kemudian ada sinyal mereka mau bertaubat kepada Allah. Kemudian mereka mau bertaubat kepada Allah, caranya apa? Faqtulu anfusakum, mereka suruh bunuh dirinya mereka sendiri. Akhirnya suatu saat terjadi kegelapan, mereka sudah siap senjata, tiba-tiba itu suasana gelap. Setelah gelap mereka saling bunuh, ada yang bunuh dirinya sendiri, membunuh temannya. Ketika suasana kembali terang, mereka bertanya, wahai Musa, apakah Allah sudah mengampuni diri kami? Taubatmu diterima. Taubatnya diterima. Ini menggambarkan apa? Bahwa orang-orang yang berbuat durhaka, mensekutukan Allah, Allah sangat murka. Allah sangat murka. Sudah diberikan apa? Nasihat sekali dua kali, kemudian mereka tidak menerima. Ya udah, kalau sudah begitu
apa fa'akhodat humus so'iko itu menggambarkan apa? Karena mereka sudah melanggar kepada Allah, sebagai hukumannya mereka adalah apa? Disiksa seperti itu. Mereka langsung ada mengatakan disambar petir, ada mengatakan karena mereka sudah melanggar terhadap Nabi Musa, menyekutukan Allah, fa'akhodat humus so'iko, mereka langsung dihantam apa itu Pak? Gempa yang sangat dahsyat. Jadi lafal as-so'iko ada yang mengatakan petir, ada yang mengatakan halilintar, ada yang mengatakan api, ada yang mengatakan apa? Gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang sangat dahsyat kemudian melenyapkan mereka semua. Tapi Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali mereka supaya nanti menjadi orang-orang yang beriman. Dengan izin Allah, Nabi Musa mengabulkan. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa, doa Nabi Musa, hidupkan kembali. Tapi setelah dihidupkan kembali mereka tidak menjadi orang yang beriman, malah Pak, somat takhodul ijla, mereka malah pada menyembah patung. Padahal itu semua tadi sudah diberikan gambaran seperti itu. Nah, setelah dibeli mereka pada menyembah patung, suruh tobat lagi. Tadi suruh apa? Saling bunuh dirinya. Tapi akhirnya Allah menerima tobat mereka. Fa'afauna, maka kami menerima apa? Mengampuninya andalika dari yang demikian. Walam nastasilhum, dan kami tidak membasmi mereka. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa sultanan mubina, kekuatan yang sangat nyata. Nah, pada saat itu apa? Nabi Musa malah diberikan kekuatan oleh Allah apa? Dengan penuh kekuatan, dengan putih Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini semuanya apa? Semuanya nikmat Allah yang diberikan pada orang-orang Yahudi pada saat itu. Sulta'al tasallutan bayyinan dahiran alaihim haitsu amarahum biqatli anfusim taubatan fa'ata'uhu. Nah, Allah telah memberikan kekuatan kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa diberikan kekuatan seperti itu, tetap kokoh untuk mempertahankan, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini hanya sebagai gambaran mengingatkan kepada kita semua, kita jangan sampai melakukan sesuatu yang sangat melenceng jauh dari aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melampaui batas. Kalau udah sampai melampaui batas, nah itu Allah sangat murka. Allah sangat murka. Boleh istilahnya berbuat salah tapi ya sewajarnya, berbuat dosa sewajarnya, karena manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Tapi apabila dosa dan kesalahan itu sampai melampaui batas, Allah sangat murka. Wa rafa'na fawqahum at-tura bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'tadu. Nah, dan di ayat berikutnya ini sampai apa? Sampai murka Allah. Ini tawaran Allah. Kemudian gunung Tur ini diangkat oleh Allah, ditaruh di kepalanya orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, kalau bukit ini aku hempaskan ke kalian, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah tidak tega gamanya itu. Kalau kalian sampai sekali lagi tidak mau
iman kepada Allah, tidak mengikuti apa yang dikatakan Nabi Musa, wa rafa'na fawqahum gunung bukit Tur ini diangkat di atas kepala mereka. Ini akan aku hempaskan, aku tumpahkan apa enggak? Kalau memang Allah tumpahkan, berarti ini sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk kalian semua. Nah akhirnya apa? Orang Yahudi sadar lagi, tak sadar lagi, kumat lagi, kayak gitu Pak ya. Ini menggambarkan semoga Allah membimbing kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita, semampu sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita 1 ayat 2 ayat, mampu kita hanya 1 kalimat 2 kalimat, mari kita laksanakan, mari kita amalkan agar ilmu ini bermanfaat untuk diri kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa rafa'na fawqahum Tur bimisakim wallahu alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, 1 ayat dari surat An-Nisa 153. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'ana utajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil tu'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Pisang tadi mana pisang? Pak Jojo nggak diumumin dulu. Ini bos Mas Leon. Umumin dulu. Pisang ini Mas Leon. Pisang barangan Jawa ini, barangan Jawa. Iya. Barangan kali. Sembarang. Kan sembarang.
ada dagingnya itu di dalam kok. Ya dulu Pak. Iya, benar. Yang bawah hangat dong. Ya? Yang bawah hangat. Yang bawah hangat. Aduh, barusan yang bawah hangat ya kayak. Nah, itu tuh. Lagi yang panas bawah itu. Pastinya kan. Wah, apa sih? Ada. Wow.